Kandis bukanlah rempah populer yang biasa dijadikan bumbu masakan oleh masyarakat di Indonesia. Tetapi di Sumatera, iko menjadi salah satu bahan penting pada beberapa jenis olahan. Masih di daerah Sijunjung, kandis sudah sangat biasa untuk diolah jadi masakan yang sangat terkenal bagi orang Minang, yaitu asam pade. Bagi yang sering makan di rumah masakan Padang, tentunya lah tahu kalau asam pade iko adalah gulai berkuah yang bercita rasa pedas dan segar. Kali iko yang dijadikan bahan untuk membuat asam pade adalah kandis yang telah masak dan masih segar. Buah yang masak tidak terlalu banyak mengandung getah seperti buahnya yang masih muda. Jadi aman pas dikupas dan dibelah. Bijinya juga dibuang yo, Mak. Mak, lah banyak kok, Mak. Lah, Banyak ah. kan nyuci yang lain. Oh, kok dicuci lo, Mak? Yo dicuci dulu. Basuh bersih-bersih. Hah? Siap dibasuh, Bo. Itu baru dibuat lah. Dibuat ya, Mak. Gilyang tuh yang lain sudah tuh. Jadi, Mak. Cuci lo, Mak. Oke, Mak. Ambo cari air mengalir dulu yo untuk mencucinya. Kalau buah mudo sebelum dimasak harus direbus biar getahnya hilang. Nah, kalau yang sudah masak cukup disuci saja. Kulit kandis matang dapat diolah jadi selai ataupun dibuat acar segar. Banyak juga kan variasi olahan asam kandis ini? Alah kok. Lah, taklah situ. Timak, situ. Apa tuh, Mak? Kerupuk jariang. Cucu ya? Iko kok suka nambah warna kok, Mak? Yo, Kerupuk bisa jariang kok? Yo beko digoreng kok. Digoreng? Wah, buat masih padeh lu. Sudah tuh digoreng. Iyan gilyang bumbu lu. Giling bumbu lo? Yo. Ayo cepet lah, Mak. Paling letak, Mak. Kan yan lu kana. Iya lah, Mak. Yang bantu ya, Mak. Yo. Kunik lu yan, kunik. Kuning dulu, Mak. Kalau bahan-bahan lah siap, sekarang ambo menumbuk bumbunya. Dari namanya kita lah tahu kalau gulai iko harus ada rasa asam dan pedasnya. Biar tambah sedap, kita tambahkan jahe, lengkuas sama kunyit digiling sampai halus. Bawang merah dan bawang putih juga digiling halus sebagai penyedap masakan. Jangan lupa kasih garam sedikit. Nah, iko yang paling penting yaitu lado merah alias cabe. Biar masakan asam pade bisa terasa pedas, sekaligus warna kuahnya jadi merah. Rasanya kurang lengkap kalau masakan Minang ndak pakai bumbu, apalagi tanpa lado. Ndak terasa lamanya. Kalau semua bumbu lah siap, ambo bisa memulai masak. Asam pade biasanya dinikmati dengan kerupuk jariang alias kerupuk jengkol. Kata Maknet, kerupuk jariang iko gurih, jadi pas kalau menemani gulai sampade yang asam pedas dan segar. Bumbu yang lah halui iko langsung dimasukkan ke dalam air mendidih dan diaduk rata. Semua diaduk-aduk sampai matang dan kuah masak. Setelah itu tambahkan irisan ikan. Terakhir potongan asam kandis dimasukkan ke dalam kuali dan dimasak sampai bumbu tercampur sadonya. Masakan Minang tentulah sudah tidak perlu diragukan lagi rasanya. Pasti lama bana.
Nasi panas dengan kuah pedas asam ini semakin melengkapi santapan siang kami. Bahan masakan seperti asam kandis yang umumnya hanya dijadikan bumbu, ternyata bisa menjadi bahan utama pembuatan beberapa jenis masakan khas Minang. Semua potensi ranah Minang menjadi bukti alam kami memberi banyak manfaat. Asam kandis, asam gelugur. Ketiga asam, si riang-riang. Menangis di pintu kubur, teringat badan tidak sembayang. Itulah sepenggal pantun nasihat agama bagi masyarakat Melayu di tanah Sumatera yang menjadikan asam kandis sebagai bagian potongan sajaknya. Awalnya, Ambo pikir asam kandis itu bukanlah nama rempah, tapi cuma istilah dalam pantun saja. Udah lah Manje. Berdua Manje. Berdua saya, yuk kita coba lah. Jadi. Aril, Ah, beko kalau ada yang jatuh, pilih di bawah yo. Yo. Ah. Dah sebelah situ, awak sebelah situ. jadi. Jadi. Adalah. Nah, rupanya ini dia pohon asam kandis. Besar dan tinggi pula ya. Di Kabupaten Sijunjung, asam kandis tidak ditanam sengaja, melainkan tumbuh liar di hutan atau sekitar kebun warga. Jadi kalau bertemu asam kandis, semua orang boleh mengambilnya secara gratis. Karena bukan milik siapa-siapa, seperti yang kami panjat ini. Kata udajon yang biasa dijadikan bahan masakan adalah kandis yang telah masak, tapi yang masih hijau dan mentah juga bisa diolah. Asam kandis biasanya menjadi bumbu untuk memberi atau menambah rasa asam pada masakan. Selain itu, asam kandis juga bisa dijadikan bahan untuk membuat beberapa jenis masakan dan masakan khas Minang lainnya. Ambolah bersama Mak Net yang akan memasak gulai dari buah asam kandis muda. Buah yang masih berwarna hijau ini harus dibelah dan dibuang isinya. Ternyata asam kandis termasuk jenis buah yang banyak getah dan lengket. Jadi saat membersihkannya jangan sampai mengenai pakaian, karena getahnya susah hilang. Karena banyak getah bisa membuat rasa masakan menjadi pahit nantinya. Buah yang sudah dibersihkan isinya langsung dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air yang telah mendidih. Kata Mak Net, cara iko bisa menghilangkan getah kandis sekaligus membuat tekstur buahnya menjadi lebih lembut. Ini buktinya, air rebusan asam menjadi keruh yang menandakan getah asam kandis sudah keluar, jadi siap untuk dimasak. Gulai asam kandis lado mudo ini biasanya ditambah sayuran untuk membantu mengurangi rasa asam dari buah kandis saat dimasak. Kita biasanya menggunakan sayuran apa saja, tapi yang sering digunakan adalah sayur pakis atau biasa orang Minang disebut dengan daun paku. Bumbu untuk membuat lado mudo ini adalah bumbu santan khas masakan Minang, seperti jahe, lengkuas, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan tentu saja lado mudo. Semua bumbu dihaluskan kata Mak Net untuk memberi rasa pada masakan, sekaligus mengurangi rasa pahit dan getah asamnya. Ambo pernah baca, kalau jenis bumbu yang digunakan di suatu tempat biasanya menyesuaikan dengan potensi rempah yang ada di daerah tersebut. Beruntung, Indonesia termasuk negara tropis yang kaya akan ragam jenis rempah. Berbeda dengan bangsa Eropa atau negara 4 musim umumnya, tidak memiliki kekayaan rempah seperti negara Asia atau tropis lainnya, sehingga mempengaruhi keragaman jenis kuliner khas yang dimiliki. Tak sekolah. Iya, Pak. Apa yang biar potong? Lah sanggan tu salinan. Kemakan dalam sanggan tuh, Mak? Ya, tempe sanggan tu. Wah, situ api nak hidup, Mak. Itulah. Saya ya sendok tu. Dia buat. Fresh plastik lo, Mak, deh, beko. Untung udah John sudah menyiapkan santan, jadi Ambo tidak perlu lagi mengukur kelapa. Kalau bumbu semualah siap, kita bisa langsung masak. Kacau. Santan kelapa kental dan bumbu halus dimasak dalam kuali dengan api yang sedang. Sayur tambahan dan asam kandis baru dimasukkan kalau sudah mendidih.
Kalau bumbu sudah meresap, gulai lah dapat diangkat. Makan oleh dah. Dia makan wale. Makan oleh. Yuk. Lihat jangan jauhnya Om. Selamat makan sadonyo. Ikolah gulai asam kandis lado mudo dari si Junjung. Rasanya pedas asam dan gurih. Semua bercampur jadi satu. Jadi rasanya lama bandar.